Nah, terakhir yang sudah saya bahas itu tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Bentar. Kemarin itu tentang ODE separable ya. Setelah separable itu saya sempat membahas yang lain tidak? Ingat saya enggak, Pak. Belum ya? Waktu itu apa namanya? Kita stop dulu karena kalian habis ini ya, habis ujian ya kalau tidak salah kan? Iya, Pak. Oke. Nah, tentang separable ODE ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan jika ada yang ingin bertanya tentang separable ODE ini. Jika memang ada bagian yang masih membingungkan, gitu. Karena kelihatannya saya akan coba bahas semua teori dasarnya dulu, baru nanti akan ada satu sesi khusus latihan soal terkait dengan separable, kemudian dengan metode-metode lainnya. Gitu. Oke, kalau gitu saya lanjut saja ya. Hari ini saya akan membahas, fokus saya itu akan membahas tentang yang namanya exact ODE. Ya. Ini masih ODE 1. Ya. Jadi ini tentang salah satu jenis ODE, exact ODE. Nah, apa yang spesial dari si exact ODE ini? Exact ODE ini itu bentuknya itu khusus. Ya, ini salah satu bentuk-bentuk khusus untuk ODE. Jadi seperti yang separable itu bentuknya khusus, exact ODE ini juga bentuknya khusus. Ya. Maksud dari khusus di situ itu seperti apa? Itu bentuknya nanti akan memenuhi seperti ini. Di mana M itu fungsi X dan Y, ya, dalam X dan Y. Oke, jadi M yang merupakan fungsi X dan Y, dx, ditambah N yang merupakan fungsi X dan Y, dy, sama dengan 0. Bentuknya itu seperti ini. Oke, itu bentuknya seperti itu. Nah, salah satu persyaratan dari exact ODE ini itu adalah dia hanya bisa kita treat sebagai exact ODE apabila seperti itu. Jadi kita hanya bisa memperlakukan MDX NDY, MDX plus NDY sama dengan 0 ini sebagai exact ODE apabila ini terpenuhi. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin saya yakin sebagian besar dari kalian pasti bingung, kenapa kok bisa jadi seperti ini gitu. Alasan di belakang exact ODE ini itu apa? Kenapa kok bisa kita men-treat ini sebagai exact ODE apabila do M per do Y sama dengan do N per do X. Jadi sebenarnya ini semua diturunkan dari asumsi bahwa apabila kita punya DU, di mana DU-nya itu kita bisa pecah ya, kita bisa pecah menjadi
Oke. Dan DU ini nilainya 0. Ini asal muasalnya dari sini. Ya, asal muasalnya itu dari sini. Jadi, kalau kalian lihat bentuknya ini, bentuk yang saya kotakan terakhir itu sama dengan yang ini. Kedua-duanya itu sama. Nah, kalau misalkan kalian bisa lihat di situ, kalau misalkan saya anggap bahwa 2 itu sama, M dx tambah N dy sama dengan 0 itu sama dengan 2U per 2X dx ditambah 2U per 2Y dy sama dengan 0 apabila keduanya itu sama. Ya, apabila keduanya itu sama, ya. Fungsi M di situ kalau kita lihat di bagian ini yang saya tandai ini, itu sama dengan apa itu di situ? Pilar Bella. Iya, Pak. Itu sama dengan apa itu? Kalau dua ini sama, ya. M dx ditambah N dy sama dengan 0 itu sama dengan yang di bawah itu, 2U per dx, 2U per 2x dx plus 2U per 2y dy sama dengan 0. M itu di situ di bawah itu sama dengan apa ya? Setara dengan apa ya? Fungsi. Ini lihat coba. Ini kan saya samakan kan ya? Ini yang saya garis bawahi sekarang, ini sama dengan yang ini saya garis bawahi. Oke. Kalau itu sama, saya ingin menyatakan M itu dalam M itu bisa saya ganti dengan apa di situ? Ini kan kelihatan kan? Ini ada dx di sini, ini ada dx. M itu sama dengan apa nih? Ini du x. Du per dx. Sedangkan n-nya sama dengan du per 2y. Tuh, ya. Du per 2y. Ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu asal muasalnya. Gitu. Makasih Pilar. Pilar Bella ya. Makasih ya. Nah, sekarang Pilar Bella minta tolong tunjuk teman kamu satu lain. Yang lain? Indra, Pak. Indra. Oke, Indra. Indra mana Indra? Ya, Pak. Kok Indra kelihatannya udah sering banget muncul ya? Pilar Bella juga sering. Indra tunjuk teman kamu yang lain yang belum pernah muncul sama sekali. Yang belum pernah ya, Pak. Yang jarang nggak kalau nggak? Rangga deh, Pak. Oke, Rangga. Halo, Pak. Soalnya masuk. Oke, Rangga. Ini, sekarang pertanyaan saya. Kalau M itu adalah du per dx, do M per do Y itu hasilnya jadi apa, Rangga? Do M per do Y. Do M per do Y itu tadi apa, Kak? Do U per M, do X. Ya ini loh, kamu bisa lihat kan di sini, M-nya itu adalah do U per do X. Kalau saya ingin cari tahu do M per do Y itu apa? Do M per do Y sama dengan apa itu berarti? Do M per do Y itu sama dengan dalam U. Berarti kan do U per do X diturunkan lagi terhadap Y ya? Iya. Betul ya? Hasilnya jadi apa itu? Do kuadrat. Hasilnya sama dengan do kuadrat U per do Y. Per do Y do X. Betul, do X do Y. Seperti ini ya? Iya. Oke, nah sekarang sekalian. Do N per do X-nya sekarang jadi apa itu? Do kuadrat per do kuadrat U per do Y do X. Sama ya? Iya. Makanya kamu tahu kan sekarang kenapa kok saya samakan ini persyaratannya? Betul nggak? Iya. Ini dan ini sama tidak? Sama. Sama.
Seperti itu. Oke, terima kasih Rangga. Jadi intinya seperti itu. Karena sebenarnya si eksak ODE ini itu mengikuti bentuk umum seperti ini ya, yang saya kotakan ini. Bentuk umumnya adalah seperti itu. Kita asumsikan bahwa kita mencari U, kita mencari nilai U. Lalu si bentuk eksak ODE itu mengikuti yang saya tadi kotakan. Nah, apabila kita menemukan bentuk di luar seperti ini, ya, kita menemukan ada suatu ODE yang berbentuk seperti ini, MDX plus NDY sama dengan 0, oke, kita bisa treat dia sebagai eksak ODE hanya jika hanya ya dia memenuhi persyaratan ini. Do M per do Y harus sama dengan do N per do X. Sampai di situ dulu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi intinya kasus kita itu adalah kasus eksak ODE, di mana ada bentuk umumnya itu sebenarnya seperti ini yang di bawah itu ya, itu adalah asal muasalnya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin mencari tahu apakah dia eksak atau tidak, kita tinggal ikutin aja nih. Kalau misalkan ada bentuk seperti itu, MDX plus NDY sama dengan 0, kita bisa coba, kita bisa lihat apakah dia itu eksak atau tidak. Oke, apabila jika dia memenuhi yang ini, maka dia itu kita sebut sebagai eksak ODE. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, solusinya bagaimana? Untuk eksak ODE ini ada solusi khususnya. Tetapi yang saya ingin garis bawahi sekarang terlebih dahulu adalah kalian tahu bagaimana caranya untuk menentukan bahwa suatu bentuk itu eksak atau tidak. Seperti itu dulu. Pilar Bella, sudah paham belum? Sudah, Pak. Oke. Dani Ariela. Ya, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Isabella. Iya, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, jadi ini baru bagaimana cara bagaimana cara kita menentukan apakah suatu bentuk itu masuk ke eksak ODE atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Yang kita coba ingin tahu itu adalah U-nya. Bagaimana cara mencari nilai U untuk kasus ini? Gitu, ya. Kalau kalian bisa lihat tadi seperti yang kita sudah bahas di awal bahwa kedua bentuk ini nomor 1 dan nomor 2 itu kan dua hal yang sama. Apabila kita sudah tahu bahwa suatu bentuk itu eksak ODE, jadi kita tahu MDX, kita dapat bentuk MDX plus NDY sama dengan 0. Lalu kita cek do M per do Y, ternyata sama dengan do N per do X-nya. Berarti dia eksak. Nah, setelah kita tahu dia eksak, berarti kita tahu bahwa bentuk pertama itu sama dengan bentuk kedua. MDX plus NDY sama dengan 0 itu sebenarnya sama dengan do U per do X dx ditambah do U per do Y dy sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jika itu sama, kalau kita ingin cari tahu, nilai dari U. Yang kita ingin cari tahu itu adalah nilai dari U. U dalam X dan Y. Fungsi U itu seperti apa? Itu yang kita ingin cari tahu. Ada yang punya ide untuk menyelesaikan itu bagaimana caranya? Kita pelan-pelan aja. Ini mungkin karena ini agak pemahamannya mungkin secara fisiknya agak sedikit susah, makanya saya akan pelan-pelan saja di sini. Ada yang bisa membantu saya? Bagaimana caranya? Yang kita sudah tahu adalah ini ya. Fungsi M-nya kita sudah tahu, MDX plus fungsi N-nya juga kita sudah tahu, dy sama dengan 0. Untuk kita bisa mencari tahu U-nya, bagaimana caranya? Diintegralin dari mana, Daryl? Du per dx, dx tambah d
Nah, diintegralnya total semua. Pusing dong. Ada yang punya ide lain selain yang tadi disebutkan oleh Daryl? Saya coba cari tahu yang jarang ngomong ya. Wasim. Wasim Khalif. Iya Pak. Gimana Wasim? Sejujurnya Pak saya masih nggak itu juga sih. Nggak ada cara untuk masih belum kepikiran cara lain. Kamu sudah paham belum tadi untuk menentukan apakah dia eksak atau tidak, sudah paham kan tadi? Gampang kan? Iya, saya cuma baca yang itu yang nomor 1 itu loh Pak. Ya. Tapi juga masih belum paham. Loh ini, kalau menentukan eksak apa tidak ya tinggal ini. Si satu aksen ini dilakukan. Apabila do M per do Y-nya itu sama dengan do N per do X, maka dia eksak. Kan fungsi M-nya udah ketahuan. Fungsi N-nya juga udah ketahuan. Iya. Fungsi M diturunkan terhadap Y sama dengan fungsi N diturunkan terhadap Y. Kalau memang hasilnya seperti itu, berarti dia eksak ODE. Nah, paham kan di situ, Wasim? Iya, Pak. Iya. Nah, cuman kamu masih belum tahu bagaimana cara mendapatkan solusi U-nya ya? Iya. Oke. Nah, siapa lagi? Sandi Rizkiawan, ini juga jarang kedengeran. Iya, Pak. Kok suara kamu lemes gitu, Sandi? Enggak, Pak. Bagaimana cara mencari solusi kita? Si U, fungsi U-nya bagaimana cara mencarinya? Belum kepikiran sih, Pak. Tadi juga kayaknya diintegralin, tapi katanya Bapak ribet. Enggak ya, boleh diintegralin, tapi diintegralinnya yang mana yang diintegralkan? Yang tadi saya kurang pas dengan Daryl adalah kalau semuanya diintegralkan, M dan N diintegralkan. Kalau yang ini kalau yang kita perlu integralkan yang mana? Yang kita perlu cari tahu itu kan U, hanya U saja kan. Kalau kita integralkan si fungsi 2, nomor 2 ini secara keseluruhan ya susah. Gimana? Halo? Iya, Pak. Belum ketemu sih. Belum ketemu, bentar. Kalau itu siapa lagi tadi ya? Kelihatannya hampir semuanya. Oh, ini belum. Ikhlas Maulana. Nah, saya juga jarang menyebutkan ya. Iya, Pak. Gimana Ikhlas? Menurut kamu bagaimana cara mencari fungsi U-nya? Yang pikir sama saya yang kayak Daryl tadi sih, Pak, yang diintegralkan itu aja. Ya, diintegralkan yang mana? Harus detail, nggak boleh langsung, oh Pak, semuanya diintegralkan, nggak bisa. Kayak dipisah gitu, Pak. Kalau untuk yang itu kan kita tahu kalau yang M itu sama dengan do U per do X. Berarti itu kita integralin dulu gitu, Pak. Integralin dulu terhadap X atau terhadap do X ya, Pak. Ya, betul. Oh, ya, jadi ya itu kan tadi makanya saya cuman yang tadi Daryl itu sebenarnya nggak salah, tapi belum detail gitu. Kalau semuanya diintegralkan ya pusing gitu ya. Kalau kita ingin mencari tahu U, ini ya bisa dilihat di sini ya, bahwa M itu sama dengan do U per do X. N itu sama dengan do U per do Y. Ya. Kalau kita ingin mencari tahu U, kita bisa melakukannya dengan mengintegralkan M ya terhadap X. Atau kita juga bisa mengintegralkan N terhadap Y. Jadi, salah satu di antaranya bisa kita gunakan. Oke? Salah satu di antaranya kita bisa gunakan. Nah, sekarang, kalau kita pakai yang pertama dulu ya. Saya ingin integralkan, Pak. Integralkan M terhadap X ya.
Apakah selesai sampai di situ? Kita mendapatkan U. Atau cara kedua, integralkan N terhadap Y. Apakah selesai sampai di situ? Kita bisa mendapatkan U. Belum selesai, Pak. Indra Jaya, oke, belum selesai. Suara kamu kok kayak jauh gitu, Indra Jaya? Oh, mungkin kecil tadi Pak ngomongnya pelan. Ah, oke. Belum selesai. Kenapa kok belum selesai, Indra Jaya? Soalnya itu kan si M sama N-nya fungsi X dan Y, tapi dia cuma diintegralin terhadap salah satu variabel gitu, Pak. Alasannya bukan itu. Alasannya bukan itu. Karena gini, M itu turunan dari U terhadap X ya. Kalau saya integralkan M terhadap X, ya harusnya oke. Tapi alasannya bukan karena M itu fungsi X dan Y saja. Alasannya kebalik malah kamu. Kamu jalan pikirannya kebalik. Saya arahnya mirip-mirip tapi kebalik. Ya. Oke, saya jawab aja ya. Indra Jaya tadi. Jadi permasalahannya bukan karena M itu fungsi X dan Y dan N itu fungsi X dan Y. Tetapi alasan utamanya itu adalah karena U-nya sendiri itu adalah fungsi X dan Y. U-nya sendiri itu fungsi X dan Y. Coba dilihat ya. Kalau U, saya turunkan terhadap X. Ya, kalau U, saya turunkan terhadap X. Oke. Misalkan fungsi U saya itu ada sesuatu ini yang merupakan campuran, ditambahkan, misalkan, suatu fungsi, KY. K fungsi Y. Ya, fungsi Y ya. Seperti itu. Coba ya, kalau misalkan U ini tambah ini, misalkan ininya C aja ya. C. Fungsi XY ditambah K fungsi Y. Misalkan seperti itu ya. Kalau saya turunkan dia, U itu terhadap X, apa yang akan terjadi? Yang memiliki turunan itu yang mana? Cuman yang C. Cuman yang C saja ya. K-nya akan gimana, Kiandra? Hilang. Hilang. Oke, cuman yang C saja yang akan jadi turun ya. Jadi kalau saya lakukan ini ya, do U per do X, oke. Hasil yang akan saya dapatkan itu akan sama saja dengan do C per do X. Seperti yang tadi Kiandra bilang. Jadi kalau saya misalkan integralkan, di mana ini ya, do U per do X-nya, itu sama dengan dalam hal ini adalah M, fungsi XY. Jadi kalau saya integralkan, si M ini terhadap X, hasil yang akan saya dapatkan apa di situ, Kiandra? Kenapa, Pak? Kalau M itu saya integralkan terhadap X, hasil yang akan saya dapatkan itu apa? Apakah U atau C? C, Pak. C. Seperti itu. Terima kasih banyak, Kiandra. Ya. Yang lain apakah sudah paham? Jadi saat kita mengintegralkan ini, hasil yang kita dapatkan itu bukan U. Tetapi hasil yang kita dapatkan adalah C. Fungsi XY. K-nya kemana? K fungsi Y kemana? Hilang. Hilang. Entah kemana. Oke, jadi agar kita memastikan bahwa integral kita itu bukan hasilnya bukan C fungsi XY, tetapi U fungsi XY, yang kita harus lakukan adalah kita harus menjumlahkan ini dengan K fungsi Y. Yang kita masih belum tahu. Yang kita masih belum tahu hasilnya. Sama juga dengan ini, kalau kita integralkan N terhadap Y, oke,
Yang nanti kita akan dapatkan, kita akan mendapatkan sesuatu fungsi, tetapi itu dia masih belum lengkap, karena kalau ada fungsi, misalkan ya, fungsi xy-nya itu adalah D fungsi xy ditambah I fungsi x misalkan. Oke, saat kalian mengintegralkan ini, yang kalian dapatkan itu hanya ini saja. D fungsi xy. I fungsi x-nya itu kan hilang. Jadi suka tidak suka, saat kalian mengintegralkan, setelah mengintegralkan agar kita pastikan bahwa hasilnya itu tepat, kita harus tambahkan di sana dengan I fungsi x. Sampai di sini dulu. Apa yang ada yang masih pusing? Silahkan. Saya agak pelan-pelan kalau di ODE Orde 1. ODE Orde 1 itu jauh lebih susah daripada ODE Orde 2, karena ODE Orde 2 yang kita bahas itu hanya sebagian kecil saja. Sedangkan ODE Orde 1, kita membahas lebih menyeluruh. Tetapi karena itu akan jadi jauh lebih susah. Pak, kenapa namanya eksak? Kenapa namanya eksak? Yang ngasih nama pertama itu bukan saya, Yusuf. Makanya dikasih nama eksak. Tapi arti dari kata eksak itu adalah seperti ini. Gitu. Saya nggak tahu menahu kalau itu kenapa namanya dikasih nama eksak. Tapi kamu sudah paham kan ya, Yusuf? Paham, Pak. Oke. Yap, silakan. Izin bertanya. Jadi kalau sepengetahuan saya kan integral mx, integral fungsi m terhadap dx itu pasti ada plus c-nya. Nah, apakah bisa diasumsikan plus c-nya itu sama dengan konstanta dalam fungsi y itu? Ya, intinya gini. Saat kalau konstanta dalam fungsi y, itu dia sudah mengandung, bukan konstanta, k fungsi y itu sudah mengandung konstanta juga. Jadi intinya, semua yang hilang, ya, semua yang hilang pada saat kalian menurunkan u terhadap x, ya, semua yang hilang saat kalian menurunkan u terhadap x itu harusnya terakomodasi di sini, Melvin. Jadi termasuk fungsi y yang hilang dan juga konstanta yang hilang, seperti itu. Kebayang nggak, Melvin? Kebayang, Pak. Cuman maksud saya sumbernya itu dari si U ketika diintegralkan. Jadi ada plus C. Nah, plus C-nya itu ternyata beda. bisa ada potensi. Beda. Kalau misalkan seperti itu, kalau yang kondisi seperti itu ya, plus C-nya seperti itu lebih ke arah kalau misalkan tidak ada yang hilang pada saat menurunkan. Kalau yang ini, suatu fungsi itu bisa hilang. Fungsi Y-nya bisa hilang. Kalau misalkan kondisi biasa ya, saat kita menurunkan suatu fungsi, misalkan U cuma fungsi X ya, kita turunkan terhadap X. Hasilnya itu kan DU per DX. Ya. Pada saat kita mengintegralkan DU per DX ke U, yang hilang pada saat menurunkan cuma konstanta, Melvin. Makanya kita harus menambahkan C di sana. Nah, sedangkan kalau yang kasus ini agak sedikit berbeda, karena U itu adalah fungsi X dan Y, kita turunkan dia terhadap yang ini itu kita turunkan terhadap X ya, sehingga fungsi Y-nya hilang. Dan juga konstantanya juga hilang. Tetapi KY itu, K fungsi Y itu sudah mengakomodasi konstanta dan juga sudah mengakomodasi fungsi Y. Gitu. Kebayang nggak, Melvin? Kebayang. Oke. Kasih, Pak. Yap. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya informasikan bagaimana cara mencari KY dan IX-nya? Silahkan. Yang lain? Nggak ada yang ingin bertanya? Nata, sudah paham belum Nata?
Sejauh ini masih ngikutin sih Pak. Oke. Sip. Ya sudah, kalau kayak gitu saya coba lanjutkan saja ya. Nah, sekarang kan berarti kita sudah bisa mendapatkan U ya, tetapi hanya sebagian saja. Ya, yang kita bisa dapatkan itu adalah karena kita sudah tahu fungsi M dan kita sudah tahu fungsi N, kita bisa pilih salah satu sebenarnya. Misalkan kita pakai menggunakan fungsi M, kita bisa mendapatkan sebagian dari fungsi U dengan melakukan integral terhadap X. Nah, setelah itu, bagaimana caranya kita mendapatkan si KY-nya? Ada yang bisa membantu saya di situ? Ini pembahasan terakhir kita untuk hari ini. Bandingin Pak. Dibandingin gimana? Jadi dari U yang MXY dx integral itu plus KY diturunin terhadap Y terus dibandingin sama yang N, apa yang tadi itu yang U dari apa? Do N per do Y-nya Pak. Do N per, jadi hasil integral yang ini, yang U ini, yang ada yang dari integral MX dx plus KY ini diturunin terhadap Y, terus disama denganin sama yang tadi itu, yang do U per do Y-nya itu. Yang N berarti ya, kita samakan dengan N Iya, gitu dengan ya? yang N. Iya Pak. Oke. Kita coba. Menurut kamu bisa ya seperti itu? Bisa Pak. Bisa. Oke. Tetapi yang kita dapatkan itu apa akhirnya? K turunan pertama terhadap Y. Turunan pertama K terhadap Y. Ya. Ada yang bingung nggak dengan penjelasannya Pak Ramadina barusan? Kayak lebih enak pakai contoh soal gitu sih Pak, soalnya. Nggak apa-apa. Kamu latihan lah Pak Ramadina. Kalau misalkan IP tinggi itu harus namanya ngajarin teman-temannya. Itu kewajiban gitu Pak Ramadina. Oke. Kamu tahu Spider-Man kan ya? Tahu Pak. Nah, itu kan kalau orang punya kemampuan, itu tuh punya tanggung jawab lebih gitu. Silakan. Yang lain, apakah jelas dengan penjelasan para Madinah barusan? Itu penjelasan yang betul. Itu penjelasan betul itu. Itu yang memang harusnya kita lakukan seperti itu. Jadi saat kita sudah mendapatkan seperti ini ya, kita integralkan ya terhadap dx, lalu kita tambahkan dengan KY di situ, masih bentuknya KY. Lalu kita turunkan sekali. Tapi bukan terhadap X lagi, kita turunkannya terhadap Y. Ya. Kita turunkan ini terhadap Y. Yang kita dapatkan adalah dia akan sama dengan do U per do Y. Di mana do U per do Y ini harusnya sama dengan N. Jadi apa yang harus dilakukan adalah membandingkan hasil integral kita yang ini, yang sudah ditambahkan dengan KY, lalu kita turunkan sekali terhadap Y, oke, lalu kita bandingkan dengan N. Oke. Nah, dari situ yang akan kita dapatkan, oke, dari situ yang akan kita dapatkan itu adalah turunan pertama dari K terhadap Y. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana cara mendapatkan K-nya? Ya kalian integralkan setelah itu. Turunan pertama tadi kalian integralkan, jadi kan tadi kan yang kalian dapatkan adalah K aksen Y ya. Lalu kalian integralkan sekali untuk mendapatkan K. Seperti itu. Nah, cara yang sama juga bisa diaplikasikan di sini. Di yang kedua, solusi yang kedua. Jadi ini tuh solusi pertama dan juga solusi kedua itu adalah pilihan. Kalian bisa mengambil salah satunya saja. Oke, kalian lebih ingin mengintegralkan M atau kalian lebih ingin mengintegralkan N? Ya, tinggal seperti itu. Nah, yang kedua kalau misalnya kalian lebih ingin mengintegralkan N, ya nanti kalian akan mendapatkan yang akan hilang di situ adalah I fungsi X.
Oke, nanti kalian coba turunkan dia sekali. Tapi bukan terhadap, kalian bukan turunkan lagi terhadap Y ya, tapi kalian turunkannya terhadap X. Setelah kalian turunkan terhadap X, kalian bandingkan, karena itu harusnya jadi do U per do X sekarang. Berarti harusnya kalian bandingkan dengan M. Setelah kalian bandingkan dengan M, oke, kalian bisa lihat, oke, perbedaannya itu harusnya adalah I aksen. Ini adalah perbedaannya. Kalian akan bisa dapatkan I aksen X. Oke, setelah kalian bisa dapatkan I aksen X, integralkan sekali untuk mendapatkan I. Seperti itu. Gitu ya, para Madinah? Iya, Pak. Kelihatan lain kali kalau saya tidak bisa ngajar, mungkin saya bisa minta para Madinah untuk menggantikan kelas saya gitu ya. Aduh, nggak bisa, Boleh Pak. ya, para Madinah? Nggak bisa, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Ada yang mau bertanya tentang ini? Silakan. Hanan Putri. Halo, Hanan? Kamu sudah paham, Hanan? Suaranya nggak kedengeran. Kelihatannya ada masalah ya. Hilmi Nur Hidayat. Halo, Hilmi. Halo, Pak. Sudah paham belum? Sampai sini cukup paham sih, Pak. Oke. Kelihatannya, bentar. Memang yang paling pas itu harusnya ada latihan soalnya ya. Oh, mic-nya Hanan bermasalah. Oke, tidak ada masalah. Ya apa, Hanan? Oke. Kita coba. Mahesa. Ya, Pak. Sudah cukup paham atau belum, Mahesa? Paham. Sip, terima kasih banyak. Saya coba berikan satu latihan soal singkat, tapi kalau latihan soal ini kok kelihatannya akan kelamaan nih. Ini udah jam segini. Masih cukup lah ya. Kita coba ya. Sebentar, saya coba cari dulu. Paling tidak kalian bisa tahu bagaimana membedakan antara eksak atau non-eksak. Kalau misalkan bentuknya seperti ini. Bukan dikali, yaitu ditambah. Oke. Gisela. Ini juga saya sudah lama nggak manggil nih Gisela. Ya, Pak. Gisela, saya minta bantuan kamu dong. Untuk kasus ini, dia eksak atau tidak? Coba dulu. Ya. Yang M-nya yang mana, Gisela?
Yang N-nya M. M yang satu. Yang ini ya? Iya. Oke, yang ini berarti N ya? Iya, Pak. Oke, untuk mengecek apakah dia eksak atau tidak, tadi saya sudah menjelaskan seperti ini kan nih? Iya, Pak. Do M per do Y harus sama dengan do N per do X. Coba. Ini M, N. Berarti ini kita turunkan terhadap Y harus sama dengan ini, yang sisi kanan kita turunkan terhadap X. Coba, Gisela. Do M per do Y-nya dulu, berapa nilainya? Berarti 6x Y kuadrat. 6. Oke, 6x Y kuadrat. Oke. Kalau yang satunya lagi? Yang satunya ini turunkan N terhadap X atau Y? sama. Terhadap X ya? Diturunkannya terhadap X ya? Iya. N turunkan terhadap X berarti hasilnya adalah 3x kuadrat. X kuadrat itu jadi 6 ya? Iya. 6x 6x Y kuadrat. Sama. Berarti dia ini adalah do M per do Y sama dengan do N per do X. Oke, berarti dia eksak. Nah, coba kalau misalkan Gisel, tunjuk temenmu satu yang jarang muncul juga. Beni, Pak. Beni, oke, Beni, silakan Beni. Ya Pak. Beni, oke, silakan Beni. Kalau kita sekarang pengen cari tahu solusinya bagaimana, Beni? Biar kamu nggak lupa nih ya, saya liatin ke atas. Berarti M harus diintegralkan terhadap apa tadi? M harus diintegralkan terhadap X. Atau N diintegralkan terhadap Y. Oke, mana yang mau kamu lakukan? M atau M diintegralkan terhadap X atau N diintegralkan terhadap Y? M diintegralkan terhadap X, Pak. M diintegralkan terhadap X. Oke. Berarti ini ya, jadi seperti ini ya. U kita, solusi untuk kita adalah 1 plus 2x Y pangkat 3. Ini diintegralkan terhadap X ya? Ya. Lalu akan muncul apa di situ? Tadi? Ben? Selain itu harus biar dapat U harus ada ditambahkan apa tadi, Ben? KY, Pak. K, fungsi Y. Oke. Kita coba integralkan dulu sekarang agar kita bisa mendapatkan KY-nya. Kalau kita integralkan terhadap X, hasilnya seperti apa itu, Ben? Berarti X tambah tambah apa? 2Y pangkat 3. 2 Y pangkat 3. Saya coret dulu. Kalau kita mengintegralkannya terhadap X, Y di sana itu jadi konstanta atau kita harus lihat juga? Jadi konstanta. Jadi konstanta. Kalau kayak gitu, integral X terhadap X itu apa? Setengah X, Y, X kuadrat, Y pangkat 3, Pak? X kuadrat itu Y pangkat 3, terus muncul apa? Setengah ya? Ya.
Nah, oke, seperti itu ya. Sip, sip. Terima kasih. Dan para Madina, kamu saya tugaskan sebagai yang mengecek. Betul nggak ini para Madina? Betul, Pak. Betul. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini kita tambahkan dengan K fungsi Y. Oke, Benny. Coba tunjuk teman kamu yang belum pernah muncul juga, Ben. Satu lagi. Waduh Pak, bingung saya Pak, siapa yang harus saya pilih Pak. Saya milih Daryl deh Pak, Daryl. Daryl tadi udah muncul. Gimana sih kamu? Oke, Rizky Nadifa aja, udah. Biar cepat. Karena ini waktu kita udah habis, ya. Kita turunkan terhadap, sekarang kita turunkan terhadap Y ya. Halo Rizky Nadifa. Hilang. Atau nggak ada dia? Oh, nggak muncul. Oke, kalau kayak gitu siapa ya? Cynthia aja, Cynthia. Halo Cynthia. Hilang juga. Ini kenapa pada hilang-hilang semua? May Fenty kalau kayak gitu. Halo? Pak. Oh. Kamu doang nggak hilang ya, May? Teman-teman kamu hilang kemana, May? Enggak, Pak. Yang lain juga ada. Lah, kok tadi saya Nggak panggil tahu, nggak muncul gitu gimana tuh? Wah, sambil tidur mereka ya. Coba bantu saya cari KY-nya gimana, May? Kita turunkan terhadap apa nih, May, harusnya? Tadi di terhadap Y. Kita turunkan terhadap Y. Kalau kita turunkan terhadap DU per D kan? Betul. Iya. Harusnya sih bukan DU per D, DU per berarti, Y. Hasilnya adalah X-nya. Ya, DU. Iya. Lalu? X-nya hilang. Terus X 3X kuadrat Y kuadrat 3X kuadrat Y kuadrat. Tambah ke aksen Y. Oke. Nah, ini harus sama dengan N nih. Sama dengan N kan ya? N, iya. 3X kuadrat Y adalah kuadrat. 3X kuadrat Y kuadrat. Iya. Oke, artinya apa itu? Berarti dipindah ruas ke aksen Y-nya sama dengan 0. Berarti KY kita berarti dong sama dengan konstanta. 0. Konstanta. Konstanta dong. Kalau diturunkan sekali jadi 0 kan harusnya konstanta dong. Iya, Pak. Oke. Sip, iya. Terima kasih sekali, May Fenty. Jadi seperti itu ya. Ini berarti U kita itu adalah hasilnya X ditambah X kuadrat Y pangkat 3 ditambah konstanta. Konstantanya dapat dari mana? Dapat dari nilai batas, kalau misalkan ada. Gitu. Jadi nilai-nilai yang diketahui, misalkan pada X sekian, Y sekian, nilai U kita berapa? Itu kita bisa dapatkan konstantanya. Seperti itu. Oke. Kelihatannya karena udah bablas, kuliah kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu hari Kamis, ya. Hari Senin nanti kita ujian ya, Senin minggu depan. Ya, silakan. Gitu. Maaf Pak, absen belum dibuka ya Pak? Oh, kelupaan saya. Oh ya sudah kalau kayak gitu ini absennya saya buka sampai jam 1 siang kalau kayak gitu. Sip, terima kasih diingatkan.
Oke, tidak ada lagi yang bertanya kan ya? Kelihatannya kuliah kita hari ini sampai di sini ya. Sampai ketemu hari Kamis. Jangan lupa absen setelah ini. Saya buka sampai jam 1 siang. Oke, terima kasih banyak semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.